Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang nonton video ini. Masih bersama kita di channel kebanggaan kita, yaitu channel Dikit-Dikit Misteri. Bersama saya Fahmi Papais, dan juga nanti ada praktisi kita Kang Gemplong Al Surabi, dan juga mediator kita Emping Mochi. Pada malam hari ini, dan ini video kedua kita akan sedikit menguak masih mengenai isu-isu ataupun cerita yang beredar di masyarakat Cikarang tentunya. Untuk malam hari ini ataupun di video kedua ini kita akan menguak sedikit sejarah tentang kenapa banyak terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang mungkin sedikit di luar nalar kita sebagai manusia biasa, yang sering terjadi di perlintasan rel kereta api Cikarang. Untuk lebih detailnya itu lokasi jelasnya di depan TK Bayangkari. Seperti apakah sejarah ataupun malah isu yang beredar luas di masyarakat Cikarang yang sering terjadi di perlintasan rel kereta api Cikarang Utara ini? Seperti apa kisah-kisahnya ataupun isunya, kita akan kuak sebentar lagi. Ya, kali ini saya sudah bersama dengan praktisi kita, yaitu Kang Gemplong Al Surabi, dan juga mediator kita Emping Mochi, untuk menguak sejarah ataupun berita yang beredar luas di masyarakat Cikarang tentang sering terjadinya kecelakaan di perlintasan rel kereta api yang ada di dekat Polsek Cikarang. Seperti apakah kisahnya, kita kuak sekarang juga. Silakan akan dimediumisasi untuk mediator kita. Iya. Nah, siapa baik? Mohon maaf sebelumnya. Bisa naon? Ya, sebelumnya. Bisa bicara dengan bahasa Indonesia? Bisa. Sobat. Ya, bahasa Indonesia. Dari mana? Kalau boleh tahu, ini saya manggilnya Aki atau apa? Naon wae? Anu pantes, yang pantes apa ya gitu, supaya kita bisa saling menghormati lah, walaupun kita berbeda alam gitu, tapi kan kita tetap harus cinta kasih kan, begitu. Biasanya dipanggil apa? Aki. Aki, oh Aki. Kalau boleh tahu namanya Aki siapa? Siapa? Aki siapa? Kalau boleh tahu namanya? Aki siapa? Santai, tenang, Ki, tenang. Jadi kita tuh di sini nggak ada maksud mengganggu. Beda lagi. Ini siapa? Aki, yang tadi bukan? Oh, di tes saha tuh? Aing nganuan di kereta. Oh, gitu. Arek naon? Oh, mana yang di pohon barunya? Aing ada mah wae. Oh, belum mana, tapi mana sih nggak dihitung barunya? Bahasa Indonesia bisa nggak? Ayo, rubahlah tuh. Ya. Jadi Anda sudah lama di sana? Oh sudah, ngomongnya bicaranya agak keras sedikit gitu, soalnya saya agak muda. Ya. Iya. Oh gitu. Udah lama di sana berarti? Oh gitu. Jadi gini,
tujuan kita mengundang ataupun kita manggil, nggak ada tujuan sama sekali, kita nggak ada keinginan untuk mengganggu. Mungkin ya kamu juga tahulah, kita nggak ada tujuan mengganggu, mengusik ataupun menyakiti. Kita di sini cuma ingin bersilaturahmi dan juga mengungkap cerita di balik banyaknya kejadian kecelakaan di perlintasan rel kereta yang ada di sana, yang di depan itu, gitu loh. Jadi menurut masyarakat yang beredar luas nih ceritanya, gitu ya. Jadi sering terjadinya kecelakaan itu sering sekali dikait-kaitkan dengan karena keusilan dari makhluk gaib gitu. Jadi saya ingin tahu dan ingin meluruskan saja, betulkah seperti itu? Iya. Oh, jadi berarti beberapa kali terjadinya ataupun sering kalinya terjadi kecelakaan itu karena ulah kamu juga gitu, bangsa kamu? Iya. Oh, Disuruh. Oh, disuruh. Itu untuk apa disuruh? Jadikan tumbal. Masya Allah, dijadikan tumbal. Iya. Oh, gitu. Itu yang menyuruh dari kalangan manusia atau kalangan jin? Sini aja. Sini aja. Dari kalangan manusia atau kalangan jin? Jin. Oh, jin. Orang raja kamu itu berarti. Iya. Yang ada di pohon ya? Iya. Oh, iya. Kamu baliknya sini. Ya, kan kamu sedang ngobrol sama saya. Saya menghargai kamu dan kamu juga harusnya begitu kan? Gitu. Kita saling cinta kasih lah. Ayolah, sinilah. Ya. Gitu. Jadi gimana itu cara kamu untuk mencelakakan manusia itu? Biasanya yang sering terjadi itu nyebrang dan terus tertabrak gitu kan? Itu cara kamu untuk mencelakakannya gimana? Coba dia bisa lihat. Oh, berarti dibutakan matanya gitu, ditutupi penglihatannya sama kamu gitu. Iya. Pendengarannya juga gitu. Sama pendengarannya juga. Gitu. Nah, kalau seperti apa nih manusia yang memang nggak bisa kamu ganggu begitu, terus sosok manusia yang seperti apa yang nggak bisa kamu? Rajin ibadah. Oh, rajin ibadah. Iya. Gitu. Susah. Iya. Kalau seumpama kan kamu sering berkeliaran di rel tuh. Ya, kalau yang saya lihat sih kamu ada di tengah tempat orang nyebrang itu. Iya, di Ya, situ. kamu di situ ya. Ya, yang suka dijadikan ada kayak apa tuh namanya, yang di kerangkeng. Iya. Ya, kamu di situ ya. Iya. Nah, itu kan orang sering lewat situ. Tadi kamu bilang kalau misalnya orang yang rajin ibadah itu kamu susah. Nah, kalau ada yang lewat itu orang yang rajin ibadah, apakah kamu minggir? Apakah kamu nggak takut gitu dengan orang yang rajin ibadah? Takut. Iya. Gitu. Berarti syaratnya harus rajin ibadah ya? Ya, berarti orang yang rajin ibadah itu sulit untuk kamu ganggu. Oh, gitu. Nah, kalau yang mengenai tadi kita kembali lagi soal sejarah banyaknya yang kecelakaan dan dikaitkan dengan keberadaan bangsa kamu gitu. Itu seperti apa tanggapan bangsa kamu? Apakah kamu marah atau kamu senang? Senang. Oh, gitu. Jadi semakin sering orang membicarakan bangsa kamu semakin senang. Oh, gitu. Lalu kira-kira gimana gitu supaya tidak terjadi lagi kecelakaan di sana, itu harusnya seperti apa? Karena di situ harus membutuhkan tumbal. Oh, gitu. Setiap tahunnya. Iya. Nah, sekarang nih kan sedang ada pembangunan, kamu tahu ya? Iya. Nah, itu gimana tuh? Apakah mereka ngasih tumbal ke kamu? Belum. Oh, belum. Belum ngasih tumbal. Tapi biasanya ada atau enggak yang ngasih? Enggak ada. Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Dari dulu emang enggak ada yang pernah ngasih. Enggak. Kenapa sih kamu membutuhkan tumbal segala? Gimana? Apa? Kenapa? Kenapa membutuhkan tumbal? Santai. Karena balat-balat saya suka. Oh, balat-balat kamu suka. Balat itu teman ya? Iya. Persembahannya buat siapa sih? Buat raja kamu? Iya, buat raja saya. Oh, kamu namanya siapa? Tadi kita belum sebut kenalan. Siapa tadi? Ki? Siapa? Mau dipanggil Ki siapa? Iya. Ki Jalal. Jalal. Iya. Oh, kamu Ki Jalal. Tapi itu bukan nama asli kamu, saya tahu. Udah jujur aja, namanya Ki siapa? Gak usah pakai nama palsu. Siapa? Ayo. Santai. Tenang aja, tenang. Ayo.
Siapa namanya? Siapa namanya? Santai. Siapa ini? Siapa namanya? Iya, siapa? Kamu siluman apa sih sebenarnya? Siluman apa kamu? Hah? Siluman apa? Hah? Harimau? Oh, kamu genderuwo? Coba, gimana sih kalau genderuwo? Ciri-cirinya biasanya seperti apa? Oh begitu, badannya besar, tinggi. Oh gitu. Berarti kamu adalah salah satu yang berperan penting dalam kecelakaan yang manusia di situ berarti. Iya. Oh. Setiap tahun kamu pasti butuh tumbal gitu. Nah itu kan nggak setiap tahun tuh, dalam 1 tahun bisa terjadi 3-5 kecelakaan. Apa itulah kamu juga? Iya. Kenapa kayak gitu sih? Karena saya membutuhkan yang kali. Kalau seumpama tumbalnya diganti gitu, bisa nggak sama apa namanya Nggak ayam bisa. gitu? Hah? Nggak bisa dulu. Digantilah sama kue papais gitu, apa kue bugis. Kenapa? Santai. Lihat. Kamu pernah lihat saya nggak? Pernah. Ya udah tuh. Dari sini, madep sini makanya. Madep sini. Kenapa? Ya sini. Dah. Dari sini. Santai. Ya diganti bisa nggak kira-kira? Ngobrolnya santai aja, silaturahmi gitu. Oh nggak bisa. Karena emang udah ketentuannya seperti itu gitu. Ya udah, kalau seumpama gini, kalau seumpama saya pengennya nggak ada kecelakaan gitu di situ, gitu loh, dari bangsa saya kan, bangsa manusia gitu loh. Ya kamu jangan seumpama, saya minta kamu jangan usilin lagi lah, gitu. Itu kira-kira gimana? Rajin ibadah. Oh gitu. Tapi kan kasihan juga lah, namanya manusia kan tempatnya lupa. Ketika lupa ibadah terus tiba-tiba kamu usilin, terus ketabrak kereta, nejret apa, ya tangan sama kaki misak. Kalau nyatu mah gancet. Gitu. Ribet juga urusannya. Di mana tuh? Bisa diganti? Gak bisa diganti. Enggak. Ganti sama kue putu dah, ya. Gak mau. Santai. Ganti sama kue aja bisa nggak kira-kira? Enggak. Kalau sama wewangian dah. Enggak. Kan kamu juga bangsa kamu suka wewangian, bener nggak? Suka kan? Sekarang ada kan? Iya. Ya suka nggak? Enggak. Nggak suka? Yang benar. Nih coba kalau ini suka nggak? Ya suka, ngomong nggak suka, geningan di ambu. Kamu tukang bohong kamu. Hah? Mau pulang. Salim dulu. Enggak mau. Kenapa nggak mau? Kan harus sopan, salaman lah. Kita Pulang. sudah silaturahmi, salaman. Iya, di sini kalau mau pulang. Kan datangnya kita baik-baik. Kalau kita mau kembali juga baik-baik. Santai. So, kalau mau keluar sendiri bisa nggak? Bisa nggak? So, bisa nggak? Udah santai dulu, santai sebentar. Kamu dipanggil ya? Hah? Dipanggil, ya sebentar ini. Berarti intinya yang kecelakaan di situ selain takdir dari Allah, emang kamu berperan penting ya? Ya, dalam kecelakaan. Gitu. Lihat sini dong. Berarti sering kamu ngeliat saya di sana. Ya. Ya udah kalau gitu, kamu kalau boleh saya minta, udahlah nggak usah usil-usil lagi sama manusia ya. Ya, oke? Bisa nggak? Sini, mau kemana? Tar dulu, pesen dulu lah. Wih, halo guys. Santai dulu. Silaturahmi ya dari saya ya. Salam sapa dari saya ya. Gitu. Sampaikan ke raja kamu kalau bisa mau udahlah, jangan inilah, kasihan sama manusia. Ya. Udah sok kalau mau keluar. So, bisa nggak? Mau dibantu apa enggak?
Kalau nggak bisa bilang biar dibantuin. Bisa nggak? Nggak bisa. Mau dibantu nggak, ngomong dong. Jangan gengsi. Mau dibantu nggak? Ya. Oh ya udah, kalau mau dibantu sok dibantu. Ayo Kang, mangga. Terima kasih ya informasinya ya. Ya, itu tadi teman-teman mediumisasi yang kedua di video kedua kita kali ini. Jadi ada pesan lagi yang bisa kita ambil, bahwasannya ketika kita bepergian, baik itu kita jalan kaki, naik motor, ataupun naik mobil, intinya berkendaraan, jangan lupa kita iringi dengan doa. Dan juga kita dituntut untuk rajin ibadah gitu. Mungkin teman-teman tadi juga dengar sendiri, ketika proses mediumisasi daripada makhluk tersebut memberitahukan gitu kan, siapa saja sih manusia yang tidak bisa dicelakai ataupun diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut gitu kan. Ternyata ya emang manusia-manusia yang rajin ibadah gitu. Karena ketika kita rajin ibadah gitu, insya Allah Allah selalu melindungi kita kemanapun langkah kita berjalan gitu. Jadi pesan yang mungkin bisa kita ambil daripada mediumisasi yang kedua ini itu adalah untuk kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang video pertama, jangan lupa perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat untuk membentengi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita gitu loh. Jangan lupa untuk tetap menjaga lisan dimanapun teman-teman berada. Saya selaku host mengucapkan mohon maaf seluas-luasnya apabila terdapat banyak kesalahan kata dan juga kalimat. Seperti biasa, konten ini sifatnya hiburan. Jadi buat teman-teman yang percaya ataupun tidak, silahkan dikembalikan lagi kepada pemikiran pintar dan cerdasnya teman-teman semua yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya kita tetap semangat dalam mengembangkan dan juga membangun untuk membuat video-video berikutnya. Ya. Nanti jangan lupa cantumkan di kolom komentar kira-kira kemana aja nih gitu loh, lokasi yang selanjutnya akan kita telusuri dan kita kuak, kita ungkap sejarahnya. Nanti teman-teman tolong cantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak atas ketersediaan teman-teman menonton video kita. Semoga selalu diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang berkecukupan supaya bisa beli kuota dan nonton video kita terus. Oke, saya dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.